Selamat pagi, perkenalkan saya Yuliana Marta Trisha, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 29 dari Kementerian Desa PDTT. Saya adalah anggota kelompok 4 dengan pengampu Bapak Dr. Andus Priyono, MSc. Pada agenda ini saya akan membahas mengenai analisa modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dari segi pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terkait wawasan kebangsaan adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu pertama dan kedua adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, ketiga adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keempat adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi pada hakikatnya adalah satu. Terkait NKRI ada 4 tujuan NKRI sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, terkait wawasan kebangsaan, kita perlu mengetahui mengenai sejarah pergerakan kebangsaan di Indonesia. Dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu terbentuknya Perhimpunan Indonesia pada 25 Oktober 1908, organisasi pertama yang mengenakan nama Indonesia pada namanya. Dan di 30 April 1926 digelar Kongres Pemuda pertama yang diikuti oleh Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928 yang kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Indonesia merdeka yang terus diperingati sampai saat ini sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Mengenai wawasan kebangsaan, ada 4 wujud identitas dan eksistensi bangsa yang juga patut diketahui. Yang pertama adalah bendera, yaitu Sang Saka Merah Putih. Kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ketiga adalah lambang negara, yaitu burung Garuda. Dan terakhir adalah lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya, ciptaan W.G. Rudolf Supratman. Sekian mind map dari wawasan kebangsaan yang dilanjutkan dengan materi bela negara. Bela negara menurut pengertiannya adalah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif. Secara epistemologis, fakta sejarah membuktikan bela negara terbukti mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara aksiologis, bela negara diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, terkait bela negara, kita lanjut kepada sejarah bela negara yang ditandai pada tanggal 19 Desember 1948 ketika Belanda melakukan penyerangan terhadap Indonesia secara militer. Aksi bela negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Indonesia kemudian langsung digalakkan oleh para founding fathers yang kemudian sampai saat ini 19 Desember terus dikenang sebagai Hari Bela Negara Nasional di Indonesia. Tentang bela negara, kita harus mengetahui juga tentang ancaman yang bisa datang dari dalam maupun luar negeri. Ancaman adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila, membahayakan kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa.
dan bisa disebabkan karena konflik kepentingan dari kepentingan personal sampai kepentingan nasional. Dalam hal ini, peran kementerian dan lembaga untuk mengatasi masalah ancaman dan mengusung bela negara sangat dominan dan diperlukan. Lalu, kita juga perlu mengetahui tentang kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini berupaya untuk meningkatkan kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman yang tadi, yang mana memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman, termasuk kewaspadaan terhadap penyakit menular dan konflik sosial. Lalu tentang nilai-nilai bela negara, ada 5 nilai-nilai bela negara yang harus diketahui bersama, termasuk oleh para ASN. Pertama adalah cinta tanah air. Kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Sebagai aparatur negara, ASN berkewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam pengabdian sehari-hari. ASN perlu dan harus berdiri di depan untuk membela negara dengan jiwa nasionalisme, kesadaran dan wawasan kebangsaan, serta kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam Mindmap kali ini. Terima kasih.